Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita menjadi orang-orang yang rendah hati, tawadu, karena ternyata dosa besar kedua sesudah musyrik adalah takabur, orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak selamat, tidak akan berhasil masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekecil zarah. Kenapa? Al-mutakabbirin adalah sifat Allah. Siapapun yang menyandang kesombongan benar-benar dia termasuk orang yang teramat tidak disukai oleh Allah. Salat jalan, saum jalan, sedekah jalan, haji juga, tapi takabur, la yadkhulul jannah, tidak bisa selamat masuk surga. Oleh karena itu harus sekuat tenaga kita menyelidiki kesombongan diri kita. Jangan sampai kita merasa soleh padahal dalam pandangan Allah kita termasuk orang yang takabur. Sudah beberapa kali kita bahas di TV hari Jumat yang lalu tentang takabur. Besok pagi pun tentang takabur. Kali ini adalah bagaimana upaya kita supaya menjadi orang yang tawadu. Lawan dari takabur adalah tawadu. Orang yang tawadu atau disebut orang yang rendah hati benar-benar akan menjadi pribadi yang sangat indah. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat rendah hati, padahal beliau puncak kemuliaan. Kalau kita ingin tahu tentang kesombongan kita, gampang sekali. Kesombongan kita bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, orang yang takabur itu sangat tidak menyukai nasihat. Kalau kita ingin tahu kesombongan kita, lihat kalau dinasehati, dikritik, dikoreksi. Kalau semakin alergi terhadap yang namanya nasihat, kritik, koreksi, saran, itu gejala kesombongan. Pilih-pilih orang yang memberi nasihatnya. Jadi buat dia bukan nasihatnya, tapi orangnya. Kalau orangnya dia segani, dia hormati, nasihatnya didengar. Tapi kalau orangnya tidak dia sukai, walaupun nasihatnya benar, tidak didengar. Ciri lain orang yang sombong adalah gampang. Sampai berapa banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari diri kita. Kalau kita menganggap tukang beca lebih rendah dari diri kita, udah gejala takabur. Kita lihat tukang sayur lebih rendah dari diri kita. Nanti kalau kita melihat orang lebih rendah, gampang dari cara ngobrol,
cara nyimpen tangan, cara nunjuk, cara menyapa. Kalau orang yang lebih rendah kita anggap remeh begitu. Padahal orang yang tawadu itu adalah dia tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Apakah orang yang takabur ini orang kaya, berpangkat? Tidak. Bahkan orang yang paling dibenci oleh Allah di antara 4 golongan adalah orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, pemimpin yang tidak adil, dan pedagang yang tidak jujur, yang suka bersumpah palsu. Hati-hati ini. Makanya melihat orang lain lebih rendah dari diri kita karena status pendidikannya, dia sih lulusan SMP. Ngomong begitu tuh langsung jatuh tuh kesombongannya. Habis dia sih orang kampung, maaf aja lah, pembantu saya tuh dari kampung. Padahal kita semua kampung. Tidak ada satupun yang lahir di alun-alun. Maaf, dia sih guru TK, ya gimana habis guru TK. Apa bedanya guru TK dengan dosen? Allahnya TK adalah Allah, Allahnya mahasiswa adalah Allah, iya. Dia sih pangkatnya kopral, pensiunan kopral. Bibir tuh kalau merendahkan ke bawah. Bisa pangkat, bisa penampilan, dia mah turunan Cina. Kenapa nyebut Cina begini? Dia tidak pesan jadi Cina. Allah yang membuatnya jadi Cina. Dan tidak usah malu kita menjadi Cina. Ya, saya Cina. Kenapa? Allah yang membuat saya terlahir di sana. Habis dia sih dulunya tuh bekas preman. Kenapa bekas preman? Khalid bin Walid bekas panglima musuh. Semakin kita mencibir banyak orang, itu tanda kesombongan diri kita. Kalau orang yang tawadu itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Saya yang paling banyak dosa. Orang yang tawadu bagaimana caranya? Caranya adalah dia harus merasa setiap kelebihan yang dia rasakan adalah cobaan dari Allah. Saya jadi sarjana, ini cobaan saya. Orang lain tamat SMA, teman seangkatan, saya diuji oleh Allah menjadi sarjana. Itu bisa menjadi tawadu. Saya jadi direktur, ini cobaan dari Allah buat saya. Saya harus melatih diri saya jangan sampai posisi direktur saya menjadikan saya sombong. Saya diuji oleh Allah menjadi seorang guru. Saya tidak boleh menjadi guru yang sombong. Tidak boleh guru merendahkan murid. Tanpa murid tidak jadi guru. Guru lihat murid, muridnya TK, dia belum balik, belum punya dosa, sedang guru sudah berlumur dosa. Tidak boleh merendahkan. Saya diuji oleh Allah menjadi seorang guru. Kata diri Allah, saya diangkat menjadi kepala sekolah. Saya tidak boleh sombong. Saya tidak boleh meremehkan para guru, karena tanpa guru tidak ada artinya kepala sekolah. Saya menjadi ustadz, tidak boleh meremehkan santri atau mustami. Kalau duduk di tempat ini, pantangannya adalah merendahkan siapapun yang ada di hadapan ini. Siapa tahu saudara-saudara lebih berkedudukan di sisi Allah daripada yang berbicara ini. Kalau ditakdirkan jelita, tidak boleh meremehkan yang hitam atau yang kurang cantik. Kenapa? Kita juga tidak pesan berwajah seperti ini. Maka ini ujian dari Allah. Ujian saya menjadi seorang ustadz. Ujian saya ditakdirkan menjadi komandan. Ujian saya ditakdirkan berpangkat kolonel.
ujian suami saya ditakdirkan menjadi direktur. Selalu ingat semua yang kita miliki yang berpeluang membuat kita merasa lebih dari orang lain, kita anggap ujian dari Allah. Ini ujiannya. Anak saya lucu-lucu, ini ujian dari Allah. Anak saya cerdas-cerdas, ini ujian dari Allah. Saya ditakdirkan kaya, ini ujian dari Allah. Nah, saya jadi mahasiswa, sedang teman-teman saya di kampung masih mengangon domba, ini ujiannya dari Allah. Itu salah satu langkah untuk melatih kita supaya tidak takabur. Yang kedua, kalau kita sudah merasa ini semua nikmat dan ujian dari Allah, latihan untuk melakukan apa yang kita anggap rendah. Maaf, waktu yang lalu sudah kita bahas ini. Nyapu sendiri. Tapi harus merasa ini adalah hal yang wajar, karena ada orang nyapu tapi dirinya merasa tidak layak nyapu. Saya nyapu, sebetulnya nggak pantas saya nyapu. Sombong. Nyuci mobil sendiri, sambil nyuci mobil. Sebetulnya ini yang mobilnya cukup aja pembantu. Ini mah tawadu, latihan tawadu. Sombong. Kalau kita benar-benar tawadu, enggak usah merasa diri kita lebih daripada apa yang kita lakukan. Misalkan kita dipijit oleh tukang pijit, ya mah tukang pijitnya calutak, megang kepala, berarti tidak layak kita dipegang kepala. Itu sudah merupakan kesombongan juga. Tukang cukur nyukur kepala kita, kamu mah beruntung, orang lain mah gak ada yang berani megang kepala saya. Sombong itu. Memang kepala apaan? Kalau tidak ada berani yang megang, ya gondrong seumur-umur. Kita harus belajar melakukan hal yang kita anggap rendah, tangki kita itu lebih dari itu. Ini jelas tidak, hadirin? Kita nyapu, sambil nyapu teh sambil kehe. Nama lain orang masa sapu teh. Kita nyapu tapi merasa kita tuh nggak layak nyapu karena kita tuh pemilik rumah, kita bisa bayar orang, itu kesombongan. Nyapu, gosek WC biasa aja tanpa merasa lebih mulia, atau ngarep-ngarep dilihat orang lain. Nggak ada yang lihat begini. Itu ria. Hati-hati ini jangan sampai menyakiti pembantu, ya, kesombongan. Makin banyak menzolimi pembantu, berarti kita menunjukkan ibadah kita kurang betul. Kita takabur karena pembantu itu amanah dari Allah kepada kita. Kita harusnya bersikap Rasulullah itu kepada pembantu itu belum pernah mengatakan, kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak begini? Kata Anas bin Malik, selama saya jadi pembantu Rasulullah belum pernah saya, kenapa kamu pecahin piring? Kenapa kamu tidak mengambil ini? Gak ada itu. Bersih kata-katanya. Imam Ali ketika dipanggil tidur saja itu. Kamu mendengar panggilan saya? Ya dengar Imam. Kenapa kamu enggak? Ya lagi malas aja. Ya sudah, kamu bebas aja. Gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, Rasulullah itu di rumahnya nyapu, bebersih, menjahit sendiri sendalnya, menggembalakan, memasukkan kambing ke kandang, biasa tanpa merasa ini ketawaduan. Ayo mulai sekarang para mahasiswa, mahasiswi, kerjakan kerjaan-kerjaan tanpa merasa kita ini mulia, hebat dengan berbuat begitu. Pos saja biasa-biasa. Kita misalkan berkedudukan pimpinan, masuk ke masjid nggak kebagian tempat duduk di mana saja, tapi dia merasa sebetulnya situ harusnya di depan, di sana saja. Atau kita ke undangan, di undangan banyak orang campur, orang kaya, orang miskin, orang yang sederhana, kemudian kita duduk-duduk dengan orang miskin. Iya, kita tuh mengatakan sebetulnya saya layaknya duduk dengan para pejabat. Sombong.
duduk di sana ya. Para mahasiswa kumpul, terus di sana ada sekelompok yang drop out SMA, kita ngumpul di sana, kita gaul. Sebetulnya sesi mahasiswa ini hanya ini sajalah, sombong, belum tentu tamat. Ya gaul dengan yang kurang cantik, tapi dia merasa, nah, supaya nggak ada saingan. Kan nilai 7 dengan nilai 4 jadi tinggi 7. Tapi kalau 7 rata-rata dia jadi nggak kelihatan terbaiknya. Hati-hati ini. Lakukan nyapu, mengut sampah, latih terus ya, buang sampah tanpa merasa diri kita tidak layak melakukan itu. Tidur kita iktikaf di masjid campur dengan semua pihak. Kita kepala sekolah. Sebetulnya saya harusnya di cottage, tapi ini melatihan tawadu. Tidur di sana kepala sekolah yang tidak usah merasa tidak layak iktikaf di masjid. Kelihatannya ini sederhana ya, tapi ini perlu. Ada lagi? Belum? Ya sudah cukup sajalah. Nanti kebanyakan tidak dipraktekkan. Sing tawadu. Orang yang merasa rendah hati belum rendah hati. Orang yang merasa tawadu belum tawadu. Saya tawadu nih, ke pasar bawa belanjaan sendiri. Ibu-ibu pada lihat kita angkaribung segala dibawa, berbunga-bunga. Ini asli nih tawadu. Gampang sekali kalau mau tahu kita riya atau tidak. Ada orang dengan tidak ada orang, beda atau tidak, itu cirinya riya. Kalau ada orang baca Quran, nggak ada orang nggak mau baca Quran, riya. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bro, ihdinas siratal mustaqim. Dianya udah keluar. Mungkin malah yang sederhana yang ikhlas. Plus hati ini. Kalau saudaranya ini jadi pemimpin nanti jangan suka pengen diiring-iring, reng, reng. Kalau ada yang ngiring-ngiring ya boleh, jangan. Itu juga nanti tahu takabur dengan ketawaduan. Terkecoh merasa hebat, merasa mulia, termasuk merasa soleh. Merasa soleh itu lebih jelek, yang bagus itu merasa salah. Ya. Kalau merasa salah biasanya orang soleh, yang merasa soleh biasanya orang salah. Hati-hatilah. Subhanallah, rekan-rekan sekalian. Ayolah, tidak ada lagi sekarang yang petantang-petenteng di antara kita. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Buat apalah kita sombong, ya. Tidak akan berkurang dan tidaklah seseorang yang memaafkan kecuali Allah memuliakannya. Dan tidaklah orang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi kesombongan kita tidak akan bisa mengangkat derajat kita, tapi kerendahan hatilah yang akan mengangkat derajat kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang merasakan indahnya tawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Belum? Ya sudah cukup sajalah. Nanti kebanyakan tidak dipraktekkan. Sing tawadu. Orang yang merasa rendah hati belum rendah hati. Orang yang merasa tawadu belum tawadu. Saya tawadu nih, ke pasar bawa belanjaan sendiri.
Ibu-ibu pada lihat kita angkaribung segala dibawa berbunga-bunga. Ini asli nih tawadu. Gampang sekali kalau mau tahu kita ria atau tidak. Ada orang dengan tidak ada orang beda atau tidak, itu cirinya ria. Kalau ada orang baca Quran, nggak ada orang nggak mau baca Quran, ria. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bro, ihdinas siratal mustaqim. Dianya udah keluar. Mungkin malah yang sederhana, yang ikhlas. Pas hati ini. Kalau saudaranya nih jadi pemimpin nanti jangan suka pengen diiring-iring, reng, reng. Kalau ada yang ngiring-ngiring ya boleh, jangan, hei jangan. Itu juga nanti tahu takabur dengan ketawaduan. Terkecoh merasa hebat, merasa mulia, termasuk merasa soleh. Merasa soleh itu lebih jelek, yang bagus itu merasa salah. Ya. Kalau merasa salah biasanya orang soleh, yang merasa soleh biasanya orang salah. Hati-hatilah. Subhanallah, rekan-rekan sekalian. Ayolah, tidak ada lagi sekarang yang petantang-petenteng di antara kita. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Buat apalah kita sombong, ya. Tidak akan berkurang dan tidaklah seseorang yang memaafkan kecuali Allah memuliakannya. Dan tidaklah orang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi kesombongan kita tidak akan bisa mengangkat derajat kita, tapi kerendahan hatilah yang akan mengangkat derajat kita semua. Mudah-mudahan. Ada lagi? Belum? Ya sudah, cukup sajalah. Nanti kebanyakan tidak dipraktekkan. Sing tawadu. Orang yang merasa rendah hati belum rendah hati. Orang yang merasa tawadu belum tawadu. Saya tawadu nih, ke pasar bawa belanjaan sendiri. Ibu-ibu pada lihat kita angkaribung segala dibawa berbunga-bunga. Ini asli nih tawadu. Gampang sekali kalau mau tahu kita ria atau tidak. Ada orang dengan tidak ada orang beda atau tidak, itu cirinya ria. Kalau ada orang baca Quran, nggak ada orang nggak mau baca Quran, ria. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bro, ihdinas siratal mustaqim. Dianya udah keluar. Mungkin malah yang sederhana, yang ikhlas. Pas hati ini. Kalau saudaranya nih jadi pemimpin nanti jangan suka pengen diiring-iring, reng, reng. Kalau ada yang ngiring-ngiring ya boleh, jangan, hei jangan. Itu juga nanti tahu takabur dengan ketawaduan. Terkecoh merasa hebat, merasa mulia, termasuk merasa soleh. Merasa soleh itu lebih jelek, yang bagus itu merasa salah. Ya. Kalau merasa salah biasanya orang soleh, yang merasa soleh biasanya orang salah. Hati-hatilah. Subhanallah, rekan-rekan sekalian. Ayolah, tidak ada lagi sekarang yang petantang-petenteng di antara kita. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Buat apalah kita sombong, ya. Tidak akan berkurang dan tidaklah seseorang yang memaafkan kecuali Allah memuliakannya. Dan tidaklah orang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi kesombongan kita
tidak akan bisa mengangkat derajat kita, tapi kerendahan hatilah yang akan mengangkat derajat kita semua. Mudah-mudahan orang yang merasa rendah hati belum rendah hati, orang yang merasa tawadu belum tawadu. Saya tawadu nih, ke pasar bawa belanjaan sendiri, ibu-ibu pada lihat kita angkaribung segala dibawa berbunga-bunga. Ini asli nih tawadu. Gampang sekali kalau mau tahu kita ria atau tidak. Ada orang dengan tidak ada orang beda atau tidak, itu cirinya ria. Kalau ada orang baca Quran, nggak ada orang nggak mau baca Quran, ria. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dianya udah keluar. Mungkin malah yang sederhana, yang ikhlas. Pas hati ini. Kalau saudaranya nih jadi pemimpin, nanti jangan suka pengen diiring-iring, reng. Kalau ada yang ngiring-ngiring ya boleh, jangan, hei jangan. Itu juga nanti tahu takabur dengan ketawaduan. Terkecoh merasa hebat, merasa mulia, termasuk merasa soleh. Merasa soleh itu lebih jelek, yang bagus itu merasa salah. Ya. Kalau merasa salah biasanya orang soleh, yang merasa soleh biasanya orang salah. Hati-hatilah. Subhanallah, rekan-rekan sekalian. Ayolah, tidak ada lagi sekarang yang petantang-petenteng di antara kita. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Buat apalah kita sombong, ya. Tidak akan berkurang dan tidaklah seseorang yang memaafkan kecuali Allah memuliakannya. Dan tidaklah orang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi kesombongan kita tidak akan bisa mengangkat derajat kita, tapi kerendahan hatilah yang akan mengangkat derajat kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang merasakan indahnya tawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.